Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa diberikan waktu untuk mencari ilmu yang bermanfaat di dini wa dunya wal akhirah. Amin. Oke, pelajaran kita mulai. Alangkah baiknya kita untuk membaca doa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita cari bermanfaat di hari esok. Kepada ketuanya Mas Yusron hadir ya. Mas Yusron bisa dipandu? Ya, silakan. Alhamdulillah doa sudah selesai. Selanjutnya di sini sebelum kita memulai pelajaran, Bu Guru akan mengabsen kalian satu persatu supaya bisa tahu mana yang hadir, mana yang tidak hadir, mana yang sedang sakit. Ada yang tidak masuk teman-temannya? Kayaknya ada yang tidak masuk ini ya. Oke, siapkan dulu ya. Ahmad Yusron Hanafi, hadir ya. Imam Zarkazi, halo Imam Zarkazi. Imam Zarkazi ini kelihatan di meet tapi kok nggak ada suara. Mungkin sinyalnya ya. Sofiatul Adawi ya. Lubsatul Jannah. Lubsatul Jannah nggak ada ya. Apa sedang sakit atau bepergian atau bagaimana? Lubsatul Jannah ini ada yang tahu? Ketiduran, boleh. Jangan sampai kalian ketiduran ya kalau waktunya sekolah. Ya sekolah. Kalau malam nggak boleh tidur malam-malam, nanti takutnya bangkong besoknya. Jadi sekolahnya bisa telat gitu ya. Ketiduran itu juga termasuk telat tes online. Oke. Oke, absen sudah. Sekarang kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum materi kita bahas, sebelumnya saya mau tanya kembali, untuk materi yang kemarin, apakah masih ada yang ingat materi apa yang kita bahas di pertemuan kemarin? Apa? Sangat terpuji, Sofiatul Adawiyah. Sofiatul Adawiyah masih ingat ya? Sebentar, tak kasih nilai tambahan dulu. Nomor absen berapa Sofiatul Adawiyah ini? Oke, sudah. Alat terpuji itu apa sih, Sofiatul Adawiyah? Masih ingat? Ya, boleh ditunggu. Mungkin yang lain ada yang tahu apa itu alat terpuji sambil kita mengingat-ingat materi yang sudah kita bahas di pertemuan kemarin. Yo, apa yo? Ya, pintar sekali. Nilainya A+ untuk Sofiatul Adawiyah. Baik, saya rasa mungkin kalian sudah paham tentang materi yang kemarin kita bahas. Maka sekarang bisa dibuka LKS-nya di halaman 44. Sekarang kita buka bab baru yaitu tentang akhlak tercela.
Oke, sebelumnya apakah ada yang tahu apa yang dinamakan dengan alat tercela? Apa alat tercela? Alat yang buruk, boleh. Apalagi? Alat tercela? Apa itu alat tercela? Nggak ada lagi, baik. Karena mungkin kalian masih belum mengetahui tentang alat tercela, maka di sini Bu Guru kasih waktu 5 menit untuk membaca materi yang akan kita diskusikan pada pagi hari ini. Ya. Sudah pegang LKS-nya, sudah dibuka semuanya, bisa dibaca materi bahan alat tercela. Saya kasih waktu 5 menit ya, dibaca ya. Oke, dimulai dari sekarang. Oke, sudah sampai 5 menit ya. Sudah dibaca semuanya? Baik, di sini kita langsung mencari tahu, membahas tentang materi pada pagi hari ini, yaitu perilaku tercela atau dinamakan dengan alat tercela. Nah, alat tercela ini adalah suatu alat yang termasuk ke dalam alat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kita melakukan alat tercela tersebut, maka Allah akan memberikan kita sebuah dosa. Dan ketika kita mendapatkan dosa, maka hal itu akan mempermudah kita untuk masuk neraka. Siapa yang mau masuk neraka di sini? Ada? Neraka? Nggak ada? Mau masuk surga berarti ya? Kalau mau masuk surga berarti kita nggak boleh melakukan alat alat tercela atau sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, alat tercela itu ada berapa? Di sini alat tercela ada 5. Ada 5. Yang pertama yaitu anania. Anania itu apa, Bu? Anania itu adalah egois. Nah, jadi kita tidak boleh memiliki sifat yang namanya sifat anania atau egois. Orang yang memiliki sifat egois, maka di situ Allah akan membenci orang tersebut. Sehingga kita tidak boleh memiliki sifat yang egois. Selanjutnya ada sifat yang namanya godop. Godop itu apa, Bu? Godop itu marah. Marah itu tercipta dari hati kita yang panas. Nah, dan marah itu adalah suatu sifat yang tercela, sehingga ketika kita sedang dalam keadaan marah, di situ ada godaan setan yang menggoda kita sehingga bisa mempermudah kita mendapatkan dosa dan mengakibatkan kita masuk ke neraka. Jadi temannya setan. Kalian mau jadi temannya setan? Enggak kan? Makanya kalau misalkan nggak mau jadi temannya setan, maka kita harus menjauhi yang namanya sifat marah. Sifat marah itu gimana sih, Bu, cara kita mengatasinya? Nah, ketika kita sedang dalam keadaan marah, misalkan kita marahnya pada saat berdiri, maka alangkah baiknya kita duduk supaya marah yang akan tercipta semakin besar akan semakin meredup. Ketika kita marahnya duduk, maka kita harus terlentang. Sehingga rasa marah